Nah ikhwani fillah, ini keadaan ujian. Sehingga yang diuji orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi merasa masalahnya enggak selesai dengan salat. Jadi apa artinya kalau berhubungan dengan Allah merasa tidak menyelesaikan masalah? Maka kata Maulana Yusuf rahimahullah, beliau katakan, orang yang begitu dia salat merasa salatnya tidak menyelesaikan masalahnya di dunia, jangan harap orang tersebut bisa salatnya menyelesaikan masalahnya di akhirat. Kita bisa nggak nyelesaikan kalau urusan dunia kita nggak bisa diselesaikan dengan salat? Kapan salat itu bisa menyelesaikan masalah kita di kubur, masalah kita di akhirat nanti? Bisa nggak? Nggak mungkin. Maka harus menjadi handalan. Sekarang ada masalah, mestinya banyakin salatnya kalau pas ada masalah seperti yang sekarang ini. Malah tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Fafirru ilallah." Larilah kepada Allah. Apa maksudnya lari kepada Allah? Lari kepada amalan, lari kepada salat, terutama amalan yang paling utama sesudah iman. Kalau salat nggak boleh, bukannya nggak boleh, himbauan. Ternyata katanya himbauan kan nggak wajib, tetapi ternyata tadi saya lihat kantor buka, polisi pertemuan, terus mall masih buka. Kemarin ya ternyata pasarnya tambah hari-hari buka. Aku lihat di mana tadi ada yang godain, hari ini nggak libur kah? Wah, kan hari ini kan hari corona, tapi kan kamu nggak libur ya kan? Dia sambil bergaya, bercanda aja tuh. Nah ikhwani fillah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ujian ini kalau kita lulus insyaallah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis, dalam pepatah ataupun di dalam ungkapan, di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an juga ada surah Sajdah, Allah katakan ayatnya وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, kami akan merasakan, menimpakan sampai mereka merasa siksaan yang ringan. Apa tujuannya? Minal adabil adna, yang paling ringan. Allah katakan bukan dan coba adab dani, bukan adabul adna. Jadi ada ujian mungkin sakit, entah tusuk duri ataupun corona ataupun apa namanya. Kalau corona itu sebetulnya biasa kita makan, hanya tambahin makarona ya. Jadi kalau sekarang semalah dengan yang biasa dimakan ketakutan, sekarang kan ditambah hanya dikurangin M-nya. Nah ikhwan fillah, jadi salah ketakutan dengan Allah katakan kami rasakan dengan adabul adna dunal adabil akbar, bukan siksaan yang paling berat di akhirat. Itu nanti siksaan yang paling berat. Kalau siksaan yang paling berat itu apa? Daripada paling ringan daripada siksaan yang paling berat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu bara api diletakkan di akhmusi qadamai, di tumit salah satu telapak kaki ini. Satu bara api telunjuk mungkin kayak ujung apa namanya, ujung lihat kalau kita menyalakan korek, setelah itu koreknya mati, yang dikorek itu ada api sedikit merah, itu disentuhkan kemana? Ke tumit. Dengan disentuhkan seperti itu, besarnya seperti kecil itu kan, korekan batangan lidi korek api itu nempel, setelah apinya habis tinggal sedikit baranya nyala, itu ditaruh di kaki, itu rasa panasnya membuat otak mendidih. Itu paling ringan wes, nggak ada lagi yang lebih ringan. Apalagi kalau dibikinkan dalam hadis Nabi, dibikin sandal atau sepatu daripada api neraka, na'udzubillah. Nah itu paling ringan, adabil adna dunal adabil akbar. Supaya apa nih dikasih azab yang ringan ini? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Berarti tujuannya Allah menimpakan corona ini, makarona jadi corona, itu tujuannya supaya kita rujuk kepada Allah. Itu aja sih sebenarnya. Gampang kalau mau, nggak usah macam-macam. Ya nggak usah, untuk memahami ini mungkin
setelah selesai ngaji tafsir, belajar sedikit, gak usah baca terjemah udah ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu tetal yang tinggi-tinggi untuk memahami. Tetapi ketika orang itu tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun keyakinannya ditutup oleh syahwat, ditutup oleh kepentingan, maka akhirnya ilmunya akan hilang itu ilmu. Nah, itu yang dikatakan oleh masyayikhuna, karena ilmu didapatkan tanpa tarbiyah dari masyayikh dan tidak punya sanad, sehingga akhirnya seperti itu. Tetapi walaupun seperti itu juga, tetap yang namanya syaitan itu kelasnya macam-macam. Yang orangnya tetalnya tinggi, ya syaitan juga tetalnya tinggi. Yang gelarnya doktor atau doktor apa doktor, doktor kalau bahasa kitanya. Kalau di sini bilang doktor, itu syaitannya doktor juga. Kalau yang orangnya profesor, ya tetal syaitannya apa? Bisa profesor lagi, bisa lebih pintar daripada itu. Maka sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita minta petunjuk daripada Allah dan minta doa kepada umat. Minta doa kepada Allah untuk umat ini supaya diselamatkan oleh Allah daripada bencana yang sedang menimpa mereka, dan ditabahkan keimanan semua orang Islam. Mungkin itu yang kalau diteruskan ya panjang sebetulnya, jadi 2 dars. Saya janjian sama orang tadi jam 9, sudah molor setengah jam ini. Al-afu minkum. Jadi semoga bermanfaat yang sedikit ini dan berkah, kita bisa memikirkan, merenungkan dan doa, mengamalkan apa yang bisa kita amalkan untuk umat ini, yang kita pelajari dari syekhuna di sini dan daripada masyayikh yang lain, ustaz-ustaz yang ada, dan apa yang kita dengar daripada kebaikan itu kita amalkan, insyaallah akan tersimpan, akan menjadi amalan, akan menjadi dan menghantarkan kita kepada ridha Allah, dan akan menjadikan kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanillahu wa iyyakum, al-'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.